Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan melanjutkan perbincangan kami beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang mengatasi perilaku anak yang mencuri. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, beberapa waktu yang lalu kita sudah berbincang-bincang tentang bagaimana mengatasi anak yang mencuri, tapi karena banyaknya sisi yang harus kita lihat, terutama perbincangan itu perlu kita lanjutkan pada kesempatan ini, supaya para pendengar kita kali ini juga mempunyai gambaran apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang lalu. Mungkin Pak Paul bisa mengawalinya dengan secara singkat itu, bagaimana kita itu bisa mengenal anak yang mencuri. Secara garis besar Pak Gunawan, ada tipe-tipe anak yang mencuri. Jadi tidak semua itu muncul dari satu karung yang sama. Yang pertama adalah anak yang mencuri karena dia sendiri adalah seorang anak yang impulsif. Impulsif berarti seseorang yang mempunyai dorongan yang kuat sekali untuk mempunyai sesuatu, dan waktu dia menginginkan sesuatu dia harus mendapatkannya dengan seketika. Anak ini bisa menjadi anak yang mencuri. Waktu dia inginkan sesuatu, ya dia harus mendapatkannya. Anak yang kedua adalah anak yang membutuhkan perhatian. Karena hidup dalam lingkungan yang kurang sekali perhatian, dia sangat butuh aktivitas. Dan waktu dia membutuhkan aktivitas, yang dia lakukan adalah mencuri. Dengan dia mencuri, dia bisa membeli barang yang dia inginkan. Sebab di rumah maupun di sekolah, kemungkinan besar dia tidak mendapatkan perhatian. Si anak yang menyendiri begitu. Yang ketiga adalah anak yang egosentrik, ya, yang sangat egois, di mana keinginannya tidak boleh dibendung. Yang dia inginkan dia harus dapatkan. Dia nggak mengenal batas milik, bahwa ini milik orang, ini milik saya. Sebab milik orang pun harus tunduk pada keinginannya. Dan yang keempat adalah anak yang bermasalah, atau yang lebih sering disebut kleptomania. Ya, yaitu anak-anak yang sebetulnya kompulsif, anak-anak yang mempunyai problem perilaku di mana dia harus mencuri, meskipun dia tak membutuhkan barang yang dia inginkan, tapi ya dia mengambilnya karena itu suatu perilaku yang harus dia lakukan. Pada waktu itu kayak kita juga sudah mulai berbincang-bincang sedikit tentang selain ada masalah di dalam diri si anak itu, tetapi juga lingkungan sekitar itu juga mendukung. Ada situasi tertentu yang membuat anak itu melakukan pencurian, ya? Betul. Yang pertama adalah kurangnya pengawasan, ya, atas benda berharga. Jadi dalam rumah tangga itu semuanya terbuka. Anak-anak boleh mengambil benda berharga di lemari ibunya, bisa punya kunci untuk membuka lemari ayahnya. Nah, itu suasana yang kurang begitu baik. Sebab tidak ada lagi batas antara yang privat dan yang umum. Nah, dalam situasi seperti itu, anak-anak bisa tergoda untuk mencuri, atau ya dia nggak mengenal batas milik. Yang kedua adalah kurangnya penanaman hati nurani, sehingga anak-anak ini tidak tahu lagi benar salah, nggak pernah diajarkan yang mana yang baik, yang mana yang kurang baik. Sehingga akhirnya ya mencuri bukanlah sesuatu yang salah baginya. Iya. Mungkin itu yang sudah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu, dan kita sekarang pembicaraan ini kita lanjutkan. Selain kedua situasi tadi, Bapak, apakah ada situasi-situasi yang lain gitu, yang mendukung atau mendorong seseorang anak itu sampai mencuri? Masih ada, Pak Gunawan. Yang berikutnya adalah kurangnya pengawasan terhadap anak. Jadi dalam kasus ini, anak-anak ini bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya. Nah, kebebasan ini bisa diperoleh biasanya karena orang tuanya bermasalah atau orang tuanya super sibuk sehingga tidak ada di rumah. Itu masalah juga, ya. Nah, itu sendiri pun masalah, betul. Akibatnya ya
tidak ada lagi yang mengawasi. Nah, mereka akhirnya bisa melakukan hal-hal yang negatif. Teman-temannya mengajak mencuri, ada teman-temannya bilang ambil saja barang orang tuamu, ada temannya bilang begitu ya dia ikuti. Dia ingin membeli sesuatu, dia bilang nggak ada uang, temannya mengajarkan untuk mengambil barang orang tua, ya dia akan ikuti juga. Nah, itu sebabnya karena tidak ada pengawasan yang baik terhadap anak-anak. Jadi anak-anak itu dibiarkan bebas seperti liar. Atau mungkin ini Pak Bang, keluarga itu terdiri dari keluarga yang besar sekali gitu, misalnya anaknya begitu banyak sehingga tidak bisa ngawasi satu-satu. Itu juga bisa, betul Pak Gunawan. Jadi hari ini orang tua sangat repot, mungkin dengan kehidupan mereka sendiri dan juga karena anak-anak begitu banyak, sehingga dalam kondisi seperti itu kurang bisa memberikan pengawasan pribadi pada setiap anak. Banyak perilaku anak sebetulnya berpotensi untuk negatif. Tapi kenapa tidak berkembang menjadi negatif? Karena kehadiran orang tua yang mengawasi anak. Maksud saya begini, ada seorang yang pernah berkata, kalau mau menciptakan monster dalam rumah, mudah sekali. Lepaskanlah anak-anak kita. Maksudnya, biarkan mereka, tidak usah dididik. Nah, akhirnya yang negatif akan muncul. Tapi kalau diawasi dengan baik, yang negatif itu bisa kita tekan dan kita arahkan kembali. Karena kecenderungan anak itu selalu melakukan hal yang negatif ya Pak. Betul, cukup banyak anak-anak yang memang berkecenderungan itu. Contohnya mengambil barang. Anak-anak itu sejak kecil ya, susah sekali melepaskan barangnya kepada orang lain. Mainannya, mainan dia. Mainan orang lain, dia juga mainan dia. Kalau minjam barang orang, orang harus berikan. Tapi waktu orang mau minjam barang dia, wah ilah sangat susah dia berikan. Egosentrisnya itu tadi ya. Betul. Jadi kecenderungannya adalah nanti anak-anak itu memang ya mengambil barang orang yang dia inginkan. Tapi yang tadi Pak maksudkan dengan pengawasan itu, sampai sejauh mana kita sebagai orang tua itu mengawasi tingkah laku anak itu? Yang saya maksud adalah orang-orang tua itu sebetulnya harus tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup anaknya. Apa yang dia lakukan. Pada siaran yang lalu, Ibu Ida memberikan contoh tentang kalau anak-anak pulang membawa barang-barang tertentu. Nah itu orang tua harus tahu. Jadi orang tua harus sering misalnya ke kamar si anak, ngobrol dengan si anak, dan melihat barang-barang yang dia miliki. Dan orang tua harusnya ingat-ingat, kami belikan apa. Sekarang kok ada barang ini yang kami tidak belikan, dari mana? Nah otomatis juga orang tua yang harus belikan, bukan supir yang belikan. Atau bukan suster yang berikan. Dengan demikian anak pun juga ya Pak, enggak bebas gitu ya memiliki. Betul. Anak-anak itu harus tahu bahwa dia diawasi. Harus tahu. Karena anak waktu dia tahu dia tidak diawasi, kecenderungannya adalah berbuat melewati batas. Itu kecenderungannya. Jadi perlu mendirikan pagar di rumah. Kalau saya boleh ilustrasikan dengan pagar ya. Anak harus tahu batasnya, pagarnya. Kalau kita gagal memberikan pagar di rumah, ya dia akan menginjak-injak tanaman orang lain di luar. Apakah kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung itu juga membuat anak bisa mencuri? Bisa, beda. Jadi meskipun tidak semuanya ya, tadi contoh-contoh yang lain itu kan bisa juga terjadi pada rumah tangga yang mapan. Namun situasi ekonomi yang lemah bisa juga mendorong anak untuk mencuri. Nah ini nggak harus lemah dalam pengertian sangat susah. Bisa juga yang sedang-sedang, tapi terus kebetulan dia berada di lingkungan yang melampaui kemampuan ekonominya. Jadi teman-temannya memakai baju yang bagus, cincin yang bagus atau apa. Akhirnya dia juga tergoda untuk memilikinya. Nah akhirnya yang dia lakukan adalah mencuri uang orang tuanya. Nah itu bisa terjadi dan cukup sering terjadi. Jadi orang tua harus sebetulnya ya bijaksana menempatkan di mana anak-anak itu bermain, dengan siapa dia bergaul. Kalau anak kita adalah anak yang biasa, ya sebaiknya jangan kita taruh dia di sekolah di mana mayoritas teman-temannya adalah orang yang super berada. Nah ini nggak sehat bagi si anak. Sebaiknya memang dia bersekolah dengan anak-anak yang setara
derajat ekonominya. Sehingga yang dia miliki, yang teman-temannya miliki, yang teman-temannya miliki, yang dia miliki juga. Itu lebih baik sebetulnya. Juga perlu banyak kalau orang tua itu menanamkan hidup yang sederhana, maksudnya untuk membeli barang tuh nggak usah yang merek gitu Pak. Bagi saya yang paling penting adalah kita mengajarkan kepada anak apa itu yang baik. Nah, yang baik itu memang bisa berbeda-beda. Dalam keadaan ekonomi yang kurang, otomatis kita nggak bisa beli barang bermerek. Kita hanya bisa beli barang yang ya lumayan baik tapi tidak bermerek. Namun kita harus akui satu hal juga yang merupakan fakta, barang bermerek kualitasnya bagus. Kenapa bagus? Kenapa? Ya memang dia buat dari bahan-bahan yang lebih bagus. Bahan yang lebih bagus akan menuntut biaya yang lebih tinggi. Jadi merek bagus kebanyakan ya memang berarti mutu yang lebih bagus. Tapi kadang-kadang mereka itu merek hanya untuk gengsi Pak. Nah itu yang keliru betul. Jadi yang kita perlu tanamkan pada anak bukan gengsinya, bukan prestisinya, tapi mutunya. Kita ini mengajarkan memiliki barang yang bermutu, yang baik. Contohnya saya dulu pernah membeli sepasang sepatu yang lumayan murah. Bener saja, nggak ada setahun, udah rusak, berantakan, nggak bisa dipakai. Istri saya belum lama ini beli sandal atau sepatu, saya lupa ada. Wah, dia senang sekali, dia bilang murah. Dia bilang nggak ada 2 minggu, copot semuanya. Jadi yang kita ajarkan kepada anak adalah bukan ngiritnya, tapi bijaksana, mengerti apa yang kita butuhkan, apa itu kemampuan kita yang kita bisa beli, dan cobalah beli yang memang bermutu baik. Itu saya kira prinsipnya. Jadi kalau ngirit-ngirit tanpa tujuan yang jelas juga kurang bijaksana. Bisa lebih mahal malah jatuhnya. Jatuh lebih mahal. Betul, saya beli sepatu satu memang mahal. Tapi saya sudah pakai selama 9 tahun sepatu saya. Tapi anak-anak remaja sekarang cenderung Pak untuk beli yang merek itu hanya karena gengsi Pak. Nah itu yang salah, betul. Dan anak-anak yang dikelilingi oleh teman-teman yang bergengsi dan seperti itu, sedangkan dia sendiri nggak mampu, dia akan cenderung mencuri. Atau dia sebetulnya mampu, dia tahu orang tuanya mampu, tapi orang tuanya nggak mau belikan, itu juga bisa mendorong dia untuk mencuri. Jadi intinya adalah kita mesti memang mengawasi ya dengan siapa anak-anak kita bergaul, apakah selevel atau tidak. Meskipun sebetulnya selevel dengan kita, tapi kita menginginkan tidak anak kita mempunyai tingkat kehidupan yang seperti itu. Kalau kita tidak menginginkan, memang kita harus perhatikan dengan siapa dia bergaul. Lalu apakah ada situasi yang lain itu Pak Pol? Selain tadi Pak Pol sudah sebutkan 4 situasi ya. Tapi apa masih ada gitu Pak Pol? Yang terakhir yang bisa saya pikirkan adalah situasi budaya Pak Gunawan. Jadi saya harus akui ada budaya yang membolehkan pencurian. Ada itu. Bagaimana itu? Misalkan begini Pak ya, ada budaya atau sistem kehidupan deh ya, cara hidup di lingkungan-lingkungan tertentu yang seolah-olah memberikan toleransi ya untuk orang mencuri atau mengambil barang yang lainnya, terutama barang yang atau mencuri dari orang yang lebih berada. Nah, seakan-akan terkira suatu asumsi, ya asal tidak terlalu merugikan si pemiliknya, ya nggak apa-apa, begitu. Atau yang lainnya adalah rasionalisasi, yaitu bukankah seharusnya dia membagi hartanya dengan saya yang tidak punya ini? Ini sebetulnya tercermin misalnya dari cerita Robin Hood. Kita susah mempersalahkan Robin Hood. Cenderung orang itu mendewakan Robin Hood karena dia mengambil dari raja-raja yang kaya-kaya, yang dianggap lalim, kemudian memberikannya kepada orang-orang yang miskin. Ini juga diulang lagi di cerita di Amerika. Robin Hood di Inggris, di Amerika adalah cerita Jesse James, perampok bank, yang dikenal sangat dermawan, merampoki kereta api yang membawa uang dari bank, kemudian membagikannya kepada orang miskin, gitu.
Nah ini terjadi juga pada cerita Pablo Escobar. Pablo Escobar itu adalah bos mafia di Amerika Latin. Saya lupa itu di negara apa itu saya lupa. Cuma di Amerika Latin. Nah itu juga katanya dermawan luar biasa, suka memberikan kepada orang-orang yang miskin. Sehingga meskipun dia itu terlibat dalam obat-obat bius dan yang dikenal sangat jahat oleh negara-negara lain, tapi kok dianggap sebagai pahlawan di lingkungannya. Jadi kadang-kala kita manusia ini ya karena sudah berdosa, sistem nilai kita akhirnya juga tercemar. Sehingga kita akhirnya membolehkan hal yang tidak boleh. Nah, salah satunya ini. Ini yang terjadi pada kasus penjarahan di kota-kota yang dijarah pada tahun lalu itu terutama. Banyak orang mengambil barang itu dan merasa tidak apa-apa. Nah, ini terjadi di negara kita. Waktu tahun 91 atau 92, peristiwa Rodney King, itu orang hitam yang dipukuli oleh polisi kemudian dibebaskan. Maksudnya polisi itu dibebaskan oleh pengadilan. Nah, orang-orang hitam di Amerika berdemonstrasi dan menyerang tokoh-tokoh orang kulit putih dan tokoh-tokoh orang Korea di Los Angeles. Nah, saya masih ingat sekali ya orang-orang yang nggak ikut pun ya, begitu melihat terjadi kekacauan, keluar semua ngambil barang, bawa-bawa barang orang, toko dimasuki, diambili barangnya. Nah, kita tahu di Amerika itu sebetulnya nggak ada alasan orang miskin. Nggak punya kerjaan pun dapat dukungan dari negara, bisa hidup dengan layak. Tapi masih tetap mencuri. Tetap aja karena mencuri. lingkungannya mengizinkan, situasinya mendukung waktu Betul. Seolah-olah alasan yang diberikan kepada diri orang adalah, kepada diri sendiri adalah, yo yang punya toko kan pasti orang kaya, saya ambil satu televisinya juga nggak apa-apa. Seolah-olah ada ya asumsi yang tersirat, yaitu seyogianya lah engkau memberikan barang ini kepadaku. Engkau rela berikan ya bagus, engkau nggak rela berikan ya aku ambil dengan sembunyi-sembunyi atau dengan paksa. Nah ini budaya yang akhirnya saya katakan membolehkan atau sistem nilai kehidupan yang membolehkan orang mencuri, meskipun sebetulnya tetap salah. Karena dalam iman Kristiani kita tahu yang salah ya salah, yang benar ya benar. Tuhan tidak pernah membiarkan dan membolehkan tindakan Robin Hood atau Jesse James. Pasti semuanya tetap salah. Di Alkitab juga dilarang mencuri. Betul, sangat jelas sekali tertulis begitu. Dilarang mencuri memang. Ya, itu waktu keluarga Afan itu yang mencuri itu sampai seluruh keluarganya dihukum mati. Betul. Ya. Betul. Nah, yang agak sering terjadi akhir-akhir ini di sekolah-sekolah khususnya yang banyak anak yang berkecukupan dan tetapi juga ada anak yang kurang mampu di sana. Mereka itu bukan cuma mencuri loh, tapi meminta dengan paksa sepatunya gitu misalnya, atau tasnya yang diminta itu. Nah, itu sebenarnya apa yang mendorong? Itu teman mereka sendiri itu Pak. Ada beberapa faktor Pak Gunawan. Faktor yang cukup umum adalah faktor menjadi orang yang berkuasa. Kebanyakan anak-anak yang begitu, anak-anak yang pertama misalnya tubuhnya agak kuat dan jago berkelahi. Atau dia adalah bagian dari kelompok yang berkuasa di sekolah itu atau di lingkungannya. Nah, manusia ini sebetulnya nggak begitu bisa menjadi orang yang berkuasa. Sedikit sekali manusia yang bisa menjadi orang yang berkuasa. Sebetulnya mayoritas manusia nggak siap untuk berkuasa. Maksud saya adalah begini. Waktu manusia berkuasa, manusia cenderung melakukan hal-hal yang salah. Kalau dia nggak ada kuasa apa-apa, justru dia hanya melakukan hal-hal yang benar. Nah, anak-anak yang tubuhnya kuat, bisa berkelahi atau menjadi bagian dari kelompok yang sedang berkuasa, akhirnya melewati batas, yaitu melakukan hal-hal yang salah, bertindak semena-mena, mengompas orang kalau istilahnya kami dulu di Jakarta, merampas barang milik orang, yang sebetulnya tidak terlalu digunakan atau dibutuhkan. Tapi untuk menunjukkan saya berkuasa dan saya bisa melakukan yang saya kehendaki. Itu yang pertama. Atau yang kedua, merampas barang milik orang karena memang ingin memilikinya. Merasa saya ini nggak punya apa-apa, saya nggak bisa dengan uang saya sendiri ya memiliki barang seperti itu. Nah akhirnya ya melakukan tindakan yang salah.
itu merampas. Bisakah Pak Pol seseorang anak itu yang sering tidak ini di kelas ya Pak Pol, saat ini sering terjadi pencurian barang-barang, karena sering dicuri dia akhirnya cenderung untuk mencuri sebagai ganti, bisa Pak? Bisa Bu Ida, jadi perilaku mencuri itu bisa ditularkan. Kalau lingkup kita itu penuh dengan para pencuri yang mencuri, dan kita melihat ini sebagai sesuatu yang oke, kita cenderung melakukannya pula. Begitu. Dan kita pun bisa berdalih untuk mengurangi rasa bersalah kita. Orang mencuri barang saya, ya saya juga mencuri barang orang lain. Sama. Begitu. Nah, kalau masih di dalam situasi kelas tadi Pak ya, terjadi pencurian, itu biasanya kan guru melakukan penggeledahan. Nah, kalau seandainya itu ketahuan siapa pencurinya, lalu guru itu kan mengumumkan itu. Nah, itu dampaknya buat anak yang mencuri itu kan memalukan sekali. Betul. Nah, dari dalam hal penanganan anak-anak yang mencuri, kita mesti menyadari ada dua hal yang kita harus tanamkan pada si anak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu. Rasa bersalah membuat dia tahu bahwa tindakannya itu salah. Tapi tindakan itu salah belum cukup untuk menghentikan orang melakukan hal yang salah. Maksud saya begini, kita tahu banyak hal yang salah, tapi toh tetap kita lakukan. Karena apa ya? Karena rasa bersalah seringkali nggak cukup menghentikan kita untuk melakukan hal yang salah itu. Jadi perlu juga yang disebut rasa malu. Orang itu harus merasa malu. Nah, rasa malunya hati-hati. Bukan karena adanya orang lain yang melihat. Tapi malu yang saya maksud adalah terhadap diri sendiri. Saya kok bisa melakukan hal seperti itu. Jadi budaya malu bukanlah budaya malu eksternal. Kalau orang lihat, saya malu. Orang nggak lihat, saya nggak malu. Bukan begitu. Yang kita harus tanamkan pada anak-anak yang mencuri ini adalah bahwa perbuatan mencuri hal yang memalukan untuk dirimu. Karena itu merendahkan engkau sebagai manusia. Engkau menjadi seorang pencuri. Itu tindakan yang memalukan dirimu sendiri. Bisakah engkau melihat dirimu dengan bangga waktu engkau mencuri? Jadi itu yang lebih perlu ditekankan pada anak. Bukan malu orang nanti lihat, kau anak siapa? Malu-maluin papa saja. Ya itu anak gak akan rasa malu. Sebab dia tahu yang malu siapa? Papanya. Bukannya dianya. Jadi seringkali kita salah kaprah di situ, salah target. Selain itu, kita memang perlu memberikan pengajaran moral, nilai rohani. Namun penekanannya sekali lagi ya, bukan pada pelakunya. Engkau orang berdosa, engkau salah, engkau ini, engkau bukan. Bagi saya penanaman nilai moral yang penting adalah berpusatkan pada perbuatan yang salah. Bahwa perbuatan mencuri adalah hal yang salah. Karena perbuatan ini merugikan orang luar biasa. Dan kita tidak mau kita dirugikan pula. Barang yang kita miliki adalah hak milik kita. Jadi perbuatan itu menjadi sorotan kita. Dan yang kita harus tekankan adalah ini melanggar perintah Tuhan sendiri. Salah satu dari 10 hukum salat adalah jangan mencuri, jangan jelas itu. Kita bisa ajarkan juga firman Tuhan yang dengan jelas menegur orang yang mencuri. Seperti tadi Pak Gunawan katakan juga, kita akan. Tapi Pak boleh, masalah pencuri itu ya. Sekalipun orang itu ketahuan, dihukum, mungkin juga dibuat malu dan sebagainya. Kok masih mencuri lagi nih Pak? Buktinya ya, kadang-kadang itu anak-anak yang ketahuan mencuri kan dimasukkan di penjara anak-anak dan sebagainya. Keluar mencuri lagi dia Pak. Betul. Karena pencurian yang sudah kronis bukan lagi menjadi suatu perilaku yang terisolasi, tapi merupakan bagian dari kehidupan dia. Jadi kalau kita mau bereskan pencuriannya, kita harus bereskan sistem kehidupannya secara keseluruhan. Maksudnya begini, anak-anak yang mencuri, terus bertahun-tahun mencuri, menjadi anak yang nggak dipercayai. Pasti itu. Nah, salah satu cara untuk mengubah dia, untuk tidak mencuri lagi adalah, justru ya, kita harus mulai menambahkan kepercayaan kepadanya. Meminta dia melakukan satu hal, dua hal. Nah,
waktu dia mulai dipercayai, perasaan positif ini akan sedikit demi sedikit menggeser perasaan negatifnya. Sebab selama dia merasa saya memangnya sudah begini, memang saya mau mencuri, memang saya orang yang gak benar, dan terus dia bergelimang dalam perasaan negatif itu, dia akan melanjutkan tingkah laku mencurinya. Tapi waktu dia mulai melihat bahwa dia sebetulnya orang yang dipercaya, orang yang lumayan positif, orang yang bisa baik, nah akhirnya dia akan mulai merasa tindakan saya mencuri ini tidak sesuai dengan gambar diri saya. Saya bukannya seorang yang jahat seperti itu. Saya orang yang lumayan baik. Nah, jadi dengan kata lain, penanganannya adalah bukan saja ya memberikan sanksi, tapi juga memberikan kepercayaan, tanggung jawab kepadanya. Waktu dia merasa dia bisa bertanggung jawab dan memberikan yang diinginkan oleh orang lain sesuai dengan yang diminta tadi, dia merasa akan lebih senang tentang dirinya. Begitu. Jadi sebenarnya orang yang suka mencuri atau anak yang suka mencuri, itu anak yang punya rasa percaya diri atau tidak, Pak? Mungkin saja punya rasa percaya diri ya, tapi secara tepatnya saya katakan dia itu kemungkinan juga kurang dipercayai, kurang mendapatkan kepercayaan dari orang. Dia mungkin cukup percaya diri, dia bisa melakukan apa-apa, dia mampu apa-apa. Tapi yang udah pasti ya dia kurang dipercayai. Dan mungkin juga kurang diawasi ya, diperhatikan oleh orang tuanya. Tapi sekali lagi saya tekankan, pemberian sanksi juga harus ada. Harus langsung dan segera. Jangan seminggu kemudian baru diomeli. Enggak. Langsung ketahuan, langsung diberikan sanksi. Kita misalnya omeli dia. Dan sekali lagi waktu kita mengomeli sebisanya ya, kita mengontrol lidah kita. Jangan menyerang pribadinya. Kamu pencuri, kamu tidak tahu adat apa. Enggak, kita fokuskan pada perbuatannya. Itu salah. Dan yang kita harus tekankan adalah rasa malunya. Bahwa engkau malu terhadap dirimu sendiri. Nah, dia hanya bisa terus merasa malu dengan dirinya kalau standar hidupnya atau standar tentang siapa dia dinaikkan. Kalau dia merasa memang saya udah bejat, ya dia nggak rasa malu lagi. Tapi kalau dia mulai melihat dirinya lebih baik dari yang semula, terjadilah ketidakcocokan. Itulah kesempatan dia merasa malu. Waktu dia mulai dipercaya, diberikan tanggung jawab, dia mulai merasa dia anak yang lumayan baik, dapat pujian, engkau melakukan hal yang baik. Dia mulai melihat dirinya mulai baik ya, enggak seperti yang dulu ya. Waktu saya mencuri, iya saya nggak seharusnya mencuri. Begitu. Kalau kita menjumpai anak itu mencuri, ya Pak ya, lalu bukan barang milik kita, bukan barang dari keluarga kita, apakah kita harus mendorong anak itu untuk mengembalikan barang itu? Bagus sekali Pak Gun ya, seperti kita bahas minggu lalu. Jadi anak-anak ini harus diajar untuk membayar balik. Membayar balik, apapun yang dia harus lakukan, dia harus bayar balik. Bukan saja diomeli, tapi harus bayar balik. Jadi dia rasakan susahnya. Pukulan soalnya dipantat misalnya, dipukul 2-3 kali. 2 menit kemudian dia lupa. Tapi dengan dia harus bayar balik, Rp1.000, ya dia harus bayar Rp1.000, ditambah dengan bunganya misalnya Rp300-400. Uang jajannya dia ambil selama seminggu. Dia harus merasakan penderitaan itu. Walaupun itu menyakitkan, kan malu sekali dia Pak kalau harus mengembalikan barang itu kepada. Kalau sama orang tuanya mungkin lebih gampang, tapi dengan temannya. Dengan teman-temannya, saya anjurkan kalau di kelas guru tidak mengekspos secara publik. Jadi berikan kesempatan dia ngomong dengan pribadi ya, secara pribadi dengan teman yang dicurinya dan meminta maaf, mengembalikan, ditambah dengan bayaran tambahan itu secara pribadi. Mungkin itu lebih berkesan Pak ya terhadap. Kalau nggak kita memang menghancurkan harga diri dia. Dan semakin harga dirinya hancur, semakin dia merasa cocok dengan tindakan mencurinya. Sama-sama rusaknya. Dalam hal ini Pak Paul, apakah ada firman Tuhan yang Pak Paul mau sampaikan? Firman Tuhan di Amsal pasal 23 ayat yang ke-15 berkata, "Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan
yang jujur. Nah, ini jelas ya, Tuhan akan sangat senang sekali kalau hati kita bijak dan mulut kita melakukan atau mengatakan hal yang jujur. Ini tantangan buat kita orang tua, menanamkan hal ini pada anak-anak kita. Berhati bijak dan bermulut jujur. Terima kasih sekali Bapak. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa